Sejak hari pertama saya dilantik, saya menyampaikan pemerintahan sudah jelas menyatakan bahwa daerah-daerah perbatasan tidak boleh dilupakan. Karena merupakan beranda-beranda terdepan Indonesia, seperti di mana kita berada sekarang ini, yaitu di Skau. Harus menjadi kebanggaan kita semuanya, kebanggaan masyarakat Papua, kebanggaan Indonesia. Dan pembangunan juga harus menciptakan kantong-kantong pertumbuhan ekonomi baru. Ini wajib. Jadi jangan sampai hanya berdiri kantor, tapi tidak mempunyai efek ekonomi terhadap masyarakat. Ini yang harus dikembangkan. Oleh sebab itu, tadi di depan saya sampaikan bahwa pasarnya, pasar modern yang dibangun, baru proses dibangun sekarang ini, tahun depan harus dapat diselesaikan, kerja siang malam. Jumlahnya tadi juga saya minta untuk ditambah. Kiosnya ditambah, jumlahnya saya belum tahu, nanti Pak Gubernur biar menyampaikan ke Menteri. Untuk siapa? Untuk masyarakat asli di sini, untuk masyarakat lokal di sini. Dan saya minta juga nanti agar ada pembinaan sehingga barang-barang yang dijual itu jangan hanya itu-itu saja dikembangkan. Tidak hanya urusan sembako, tidak hanya urusan garmen, tapi yang lain-lain, elektronik dan yang lain-lain semuanya harus. Karena negara kita ini bisa memproduksi barang-barang itu. Kalau saya bandingkan saat saya ke Port Moresby, ke PNG, saya melihat harga-harga di kita masih jauh lebih murah dibanding yang ada di PNG. Baik sembakonya, baik garmen, elektronik. Sehingga mestinya dari sinilah barang-barang itu disuplai, bukan dari tempat yang lain. Kemudian yang kedua yang berkaitan dengan infrastruktur atau jalan. Papua ini medannya sangat berat sekali, sehingga jalan-jalan yang dikerjakan sekarang ini, Kementerian PU bekerja sama dengan TNI. Panglima TNI hadir di sini, Pak Kepala Staf Angkatan Darat hadir di sini. Besok kita akan melihat pembangunan jalan dari Wamena menuju ke bawah, di Kenyam, dari Wamena ke Kenyam, itu totalnya berapa kilometer itu Pak Menteri? Berapa Pak Gub? 200? 200 kilometer lebih. Dan karena medannya sangat berat, yang mengawali, membuka itu dari TNI. Saya kira itu yang bisa saya sampaikan, dan dengan mengucap Bismillahirrahmanirrahim, dengan nama Tuhan yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang, saya resmikan operasi pos lintas batas negara di Skau. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Lalu bagaimana dengan PLBN yang sudah dibangun di sana, PLBN Skau, apakah sudah memberikan manfaat secara langsung untuk masyarakat di Jayapura? Saya sebagai wali kota dan masyarakat di daerah perbatasan dan masyarakat kota menyampaikan terima kasih kepada Bapak Jokowi yang menatah daerah perbatasan. Dulunya 5 tahun sebelum saya menjabat sangat kumuh, tapi dengan kepemimpinan Bapak Jokowi sekarang perbatasan kita sudah lebih hebat, lebih bagus ditatanya dari negara tetangga Papua New Guinea. Ada 3 hal yang saya bangun di daerah perbatasan. Yang pertama dari sisi keamanan dan pertahanan. Iya. Yang kedua dari sisi peningkatan ekonomi masyarakat di daerah perbatasan. Yang ketiga bagaimana penataan infrastruktur di daerah perbatasan. Jadi pertahanan keamanan ini kita ditempatkan di situ supaya menjaga batas wilayah kita ini. Jangan dicaplok oleh negara tetangga Papua New Guinea. Selangkah pun batas wilayah tidak boleh diambil, maka pengamanan dijaga di sana. Juga akses peningkatan ekonomi masyarakat di daerah Moratami sangat luar biasa. Dan juga penataan infrastruktur. Sekarang di daerah perbatasan, dulunya mereka takuti. Tapi sekarang daerah perbatasan menjadi daerah
wisata yang sangat luar biasa bagi warga kota dan juga para pengunjung dari nasional maupun internasional. Mereka sering datang ke daerah perbatasan. Jadi 3 hal ini kita bangun sehingga dulunya ditakuti daerah perbatasan, sekarang sudah menjadi tempat wisata yang sangat luar biasa. Berarti kalau dulunya menjadi wilayah perbatasan, menjadi halaman belakang, sekarang sudah menjadi etalase dari negara, begitu ya Pak? Pintunya Indonesia di daerah perbatasan, menjadi etalasenya Indonesia. Iya. Dan kalau kita berbicara Beginilah suasana aktivitas pos lintas Yan Numberi saat ditemui Selasa 6 Juli 2021 menjelaskan jika terjadi pemadaman listrik PLN di kantor PLBN Skau, pihaknya memiliki mesin cadangan pembangkit listrik yang mampu mengatasi kelistrikan. Listrik terkadang tidak dapat digunakan di malam hari. Namun PLBN Skau berusaha agar masyarakat dapat melihat kemegahan pos lintas batas di malam hari. Sejak diresmikan oleh Presiden Joko Widodo pada tahun 2017, selain aktivitas lintas batas, PLBN Skau juga menjadi salah satu tujuan destinasi wisata di kota Jayapura dan masuk dalam 7 PLBN terbaik di Indonesia. Dari Jayapura, Papua, Pos Lintas Batas Negara (PLBN) adalah sebuah pos yang didirikan oleh sebuah negara berdaulat di perbatasannya untuk memantau dan mengamankan perbatasannya dengan negara tetangga. Salah satu PLBN Indonesia adalah PLBN Skau yang menjadi pos perbatasan antara Indonesia dan Papua Nugini. PLBN Skau terletak di distrik Muara Tami, Kota Jayapura, Papua. Jaraknya sekitar 60 km dari kota Jayapura dengan waktu tempuh sekitar 90 menit. Tapi setelah diresmikannya jembatan Yotefa, waktu tempuh dapat dipersingkat menjadi sekitar 30 menit saja. Berikut adalah sejumlah fakta terkait PLBN Skau tersebut. Dulu ditakuti. Tahun 1983, pos lintas batas ini berada di dekat jembatan Sungai Tami, belum berada di PLBN yang sekarang jalan masih berbatuan. Orang-orang lintas negara sangat bebas berlalu lalang, melakukan apapun dan membawa apapun. Keadaan waktu itu sangat rawan. UPM, Organisasi Papua Merdeka, senantiasa mengancam. Perlu pengawalan dari personil Satuan Tugas Pengamanan Perbatasan Satgas Pamtas TNI bila hendak bergerak jauh dari pos. Berangsur-angsur infrastruktur jalan dibangun, kondisi keamanan juga mulai membaik. Hanya saja sempat terjadi kontak tembak pada 2014 yang melukai aparat keamanan. Itulah kerawanan terakhir yang melibatkan senjata api di Skau RI yang langsung berbatasan dengan Wutung, Papua Nugini ini. Desain bernuansa budaya lokal. Desain gedung baru PLBN terpadu Skau sangat kental dengan sentuhan budaya lokal Papua. Bentuknya mengadaptasi bangunan khas rumah Tangfa, lengkap dengan ornamen lokal pada sisi luar bangunan. Ruang Tangfa adalah rumah adat masyarakat pesisir di daerah Skau. Ciri khasnya adalah bagian atapnya dengan bentuk perisai. Ada juga 2 ruang panjang tempat masyarakat berkumpul. Memiliki fasilitas lengkap. PLBN Skau ini sangat megah, posisinya juga strategis. Selain bangunan inti, PLBN juga memiliki zona buffer. Area ini dilengkapi sekitar 400 gerai, gedung serbaguna, Wisma Indonesia, dan asrama. Menjadi destinasi baru, kawasan ini juga dilengkapi 10 toilet bersih.
Fasilitasnya lengkap termasuk ruang terbuka untuk menampung massa dalam jumlah besar. Semuanya sangat representatif. Event yang digelar di sini biasanya selalu sukses. Destinasi wisata baru. Sejak dibangunnya gedung baru ini, PLBN berubah menjadi destinasi wisata baru di Skau. Banyak wisatawan atau pelintas batas yang mampir dan berfoto di sini karena memang bangunannya sangat indah. Dari kejauhan, PLBN Terpadu Skau memang terlihat mencolok, sangat megah. Dua bangunan besar yang berdiri sejajar adalah satu-satunya gedung yang terlihat paling bagus di kawasan itu. Namun, objek yang menjadi sasaran foto para wisatawan ada dua. Pertama di bagian depan, tepatnya di depan tulisan Skau Border of the Republic of Indonesia. Spot lainnya adalah patung Garuda raksasa yang menghadap ke Papua Nugini. Menggerakkan ekonomi perbatasan. Adanya pasar di kawasan PLBN Skau ini menggerakkan perekonomian warga sekitar. Tidak hanya bagi warga Skau sendiri, tetapi juga ternyata warga Papua Nugini. Mereka datang ke Skau sengaja untuk berbelanja. Menurut mereka, semua barang di Skau lebih murah ditambah pos perbatasan yang bagus. Ada pula fasilitas penukaran uang atau money changers di sini. BRI adalah bank satu-satunya yang menyediakan layanan money changers di kawasan perbatasan Skau.